mogok juga berapa kali pada saat itu tuh. Tapi itu perjuangan lah. Kebanggaan pintu duanya itu yang akhirnya tetap mempertahankan itu. Aku pertahankan. Oke. Jadi aku pertahankan dan sampai aku betul-betulin juga butuh biaya cukup besar. Ngurus suratnya aja pada saat itu 25 juta. Kita ketemu lagi di Bukan Sombong, apalagi mau songong, tapi yang kita bicarakan di sini bukan omong kosong. Dan di Bukan Sombong episode kali ini, gua datang ke Bandung. Woi, siapa yang gak kenal Bandung ya? Nah, selain Bandung kota kuliner, juga Bandung itu kota boxer ternyata. Karena banyak banget boxer-boxer berkeliaran di Bandung dan keren-keren yang pasti. Dan seperti biasa, seperti yang gua biasa cari di sini, gua nggak cari boxer yang bagus, gua nggak cari boxer yang mahal, gua nggak cari boxer yang gimana-gimana, tapi gua mencari sebuah boxer yang punya histori dan punya cerita yang sangat personal sekali. Dan sekarang di depan gue udah ada salah satu pemilik boxer yang menurut gua salah satu boxer yang unik ya, keren ya, karena beda dari yang lainnya. Ini dia dengan Om Iwan. Apa kabar Om? Sehat. Sehat Om. Lihat kan, udah kelihatan kan mobilnya. Ini sebenarnya mobil belum jadi dari pabriknya. Baru 2 pintunya udah dibeli, sisanya masih 2 belum jadi lagi, harusnya 4 kan. Enggak. Ini boxer tipe apa nih Om? Ini boxer 300 CE tahun 89. Bentuk mobil waktu saya dapat kebetulan sudah model kayak masterpiece. Jadi kap depan sama kap belakang udah berubah. Tapi awal saya terima nggak kayak gini sebetulnya. Ya kalau masuk di klub ini bisa dikekewek gitu istilahnya. Diketawain gitu. Karena waktu terima grill depan model kayak bus katanya. Yang Mercy besar tuh gitu. Terus lampu kristal, belakang kristal gitu. Spoiler watt, tapi wattnya bukan watt ori, watt kalau di sini sebutnya watt petong, temen yang bikin gitu katanya gitu. Jadi pada saat itu ya seperti itulah keadaannya. Tebaran ruguh lah ya pokoknya. Kalau di kalangan akresi dikekewek gitu istilahnya. Ini biasanya kan orang kalau punya kendaraan kesayangan tuh biasanya dikasih nama. Ini udah punya nama belum? Udah dikasih nama belum? Saya nggak pernah namain mobil. Oh, belum, nggak pernah namain mobil. Saya nggak pernah gitu. Oh, ya, apa adanya. Dia aja ya, kita bilang dia. Si Silver aja lah. Si Silver. Sekarang baru dikasih nama sama dia. Silver aja. Oke. Si Silver ini mobil keberapa? Boxer keberapa yang Om punya? Ini boxer yang sebetulnya ke 1, 2, 3, 4. Keempat kalau nggak salah. Keempat. Ini boxer yang keempat. Nah, ini pertanyaan saya selalu sama ya dengan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik boxer yang lain gitu. Ya. Dari sekian ratus jenis mobil, dari sekian puluh merek mobil, kenapa pilih boxer itu? Sebenarnya saya penggemar otomotif udah cukup lama, sudah dari saya masih belum nikah, saya masih sekolah, saya udah bermain mobil, tapi kebetulan pada saat itu mobilnya, saya fanatik bukan mobil Mercy. Pada saat itu, saya fanatik di Volvo. Jadi saya main juga di kumpulan Volvo, sempat sampai, kebetulan yang mobil itu saya masih simpan 1 buah yang tahun 76, itu saya masih simpan sampai saat ini, jadi nggak dijual. Cuman udah berkurang, hanya punya 1. Jadi awalnya saya main di Volvo sebetulnya, bukan di Mercy. Gitu. Nah, apa yang bikin Om jadi senang malah berpindah ke mobil yang Mercy yang sekarang? Asal mulanya sebetulnya dulu setelah Volvo sempat beli BMW. Beli BMW itu juga dapat mobil yang langka pada saat itu, BMW 728i tahun 81. Itu kebetulan saya dapat mobil bekas keluarga Cendana. Itu awal mulanya saya dapat BMW seri 728, dan pada saat itu kebetulan ada yang nawar mobil itu harganya dari harga saya beli itu cukup tinggi. Untungnya
untungnya. Jadi harganya tuh kalau nggak salah saya bisa jual 26 juta. 26 juta. Saya waktu saya beli itu 14,5. Tahun berapa itu? Udah saya juga nggak ingat tuh tahun berapa, udah cukup lama banget masih gitu. Orde Baru pokoknya ya? Udah selesai. Udah selesai. Okay. Jadi saya punya mobil yang kedua itu waktu itu saya punya Volvo sama BMW. Nah, pada saat itu Mercy itu harganya kan masih mahal kan. Mercy itu harganya di atas 50 lah, nggak ada yang di bawah 50 rasanya pada saat itu gitu. Nah, saya bisa jual BMW saya 26 juta. Saya masih inget dapat duit, dapat dividen kalau nggak salah dari kantor. Saya masih inget tuh cerita. Saya main ke rumah temen yang jual beli Mercy, dealer teman saya main, ada Mercy tahun 87 warna merah waktu itu. Dalamannya beige. Waduh, pada saat itu belum ngerti beige tuh mobil yang diidamin, warna merah juga banyak. Nggak, beli aja gitu. Beli. Berapa harganya waktu itu? Pada saat itu 42 juta. Jadi dari 20 saya laku 26 juta, saya nomboknya tuh nggak gede karena saya dapat dividen itu kan. Dapat dividen, saya beliin, cukup beli Mercy. Pertama beli Mercy, nggak dipakai mobil. Di garasi terus. Berapa lama tuh? Kampungan kan? Iya, karena apa? Karena mobil boxer tuh kan lu tahu sendiri top of the top pada saat itu gitu loh. Gue punya Mercy, gue tahu di garasi terus. Itu kenapa? Karena saking sayangnya. Saking kampungan kali ya. Insecure gitu ya. Jadi kalau sayang tuh karena gue baru punya kali gitu. Awalnya tuh gue Mercy 87 pada saat itu. Tapi ternyata Mercy itu mobil yang saya wanti-wanti lagi ya, Mercy itu bukan mobil untuk disimpan. Mercy bukan mobil untuk disimpan, Mercy mobil untuk dipakai. Nah, turning point itu di mana tuh ketika menyadari bahwa Mercy itu bukan mobil yang untuk dipakai setelah beberapa bulan kan yang disimpan. Nah, ada turning point itu di mana sampai sadar oh ini emang harus dipakai gitu. Pada saat itu mobil begitu setiap mau saya pakai, itu mobil pasti dijalanin bagus, tiba-tiba mogok. Terus susah starter. Dia bagus, terus dikasih tahu sama bengkel, Pak, Bapak mobil disimpan ya? Iya, saya bilang gitu, jarang pakai. Pak, sebaiknya mobil dipakai, Pak. Kenapa? Delconya basah itu. Kan Mercy penyakitnya kalau udah di starter nggak mau itu delconya basah itu kan. Delconya basah kan harus, kalau kita sering pakai kan kering gitu. Ya sebenarnya kalau mobil masih perfect ya lain lah ya. Kita mungkin saya dapat mobilnya juga udah kurang bagus juga gitu. Itu jadi awal mulanya itu selama-lama saya pribadi juga iya juga gue beli Mercy nggak dipakai buat apa, akhirnya aku pakai juga gitu. Iya benar. Karena pada saat itu the first ya, pertama kali beli boxer, bangga banget loh. Bangga banget. Lu tahu sendiri mobil orang kaya dulu gitu. Gue punya duit hanya berapa pada saat itu gitu. Bahkan orang bilang Mercy itu bukan mobil, Mercy ya Mercy gitu. Kayak orang Vespa ya, bukan motor, Vespa gitu kayak. Dulu waktu Volvo juga awal-awalnya juga Volvo kan termasuk mobil mahal. Tapi sorry, to say Volvo itu yang sangat disayangkan value-nya sama Mercedes itu kok jauh ya. Iya. Value-nya si Mercy itu kok saya lihat makin tahun naik gitu loh. Kalau yang lain itu kok nggak naik. Jadi cari yang jenis apa juga kok nggak naik semua gitu. Jadi value-nya nggak makin naik. Jadi pada bisnis lebih menguntungkan lah ya. Awal mulanya sempat berpikir buat ini, terus kedua pengalaman saya memakai Mercy yang tahun 87 itu saya pakai 10 tahun. 10 tahun? Saya beli 47 juta. Saya jualnya berapa tuh, Pak? Berapa? 58, Pak. Padahal udah pakai 10 tahun? Udah pakai 10 tahun. Gila saya bilang. Ini mobil gue yang lain rugi, nggak ada yang untung, rugi. Mau BMW rugi semua gitu. Itu akhirnya dijual, mobil si pertama itu akhirnya dijual? Saya sempat jual. Itu pertimbangannya apa tuh dijual? Pada saat itu, nah ini, cintanya belum pol pada saat itu. Waktu itu saya kebetulan kembali ke cinta lama saya Volvo pada saat itu. Kebetulan saya dapat 960 Royal, keuangan saya nggak ada, jadi mau nggak mau terpaksa saya lepas si merah itu. Karena ceritanya kan tahunnya lebih pagi gitu. Tapi berangkat udah berjalannya waktu, memang susah ya. Kita masih seneng, Babeh beli lagi mobil Mercy juga, pintu 4 juga, yang tahun 91, warnanya abu, saya lupa abu apa, abu kayak Om Erik nih. Nah, kayak gitu, si Papa beli. Apa itu tipenya Mas? Boxer juga 300E tahun 91. Nah itu sempat mobil itu akhirnya saya tukar sama Babeh. Papa pakai Volvoku ya. Oke itu teh. Nah pada waktu
beli itu, aku waktu itu nawarin mobil Volvo yang lebih baru, S80. Ternyata si Babe nggak mau, udah aku yang itu aja. Lah gimana kata saya. Terus aku beli S80 kan. Nah yang Mercy yang itu akuin juga gitu. Udah nih buat bayarnya ini. Loh gue jadi 2 kata gue gitu pada saat itu. Tapi pada saat itu juga memang aku pakai Volvo yang mobil S80 itu nggak lama. Kebetulan aku punya komunitas juga, termasuk Gila teman-teman. Saya pada waktu itu menitipkan mobil, minta tolong dibersihin lampu, taunya dijual sama temen. Orang gila, itu teman-teman gila semua itu. Kebetulan saya lagi pergi ke luar kota, terus pulang-pulang, man mobil lu udah laku. Ah laku, gue mau jual. Kan lu pernah ngomong mau dijual. Ya memang aku sempat mengucap, jadi harganya juga pada saat itu menurut aku reasonable, masih plus. Jadi ke mobil kan rugi aja kalau jual. Jadi akhirnya aku pakai Mercy-nya si Papa. Pakai Mercy-nya si Papa. Pada saat itu juga waktu itu aku jual lagi. Aku juga pertimbangannya apa tuh dijual lagi? BU. Nggak serak, kurang serak. BU. Oh BU. BU jual. BU jual. Jadi ada perjuangan buat Mercy itu. Saya bukan orang kaya soalnya. Nah, setelah itu dijual lama nggak main mobil. Suatu saat ada calo nawarin mobil CE 300 CE Pitu 2. Kan harga CE dari dulu juga harganya nggak pernah ada yang murah kan. Ini saya dapat mobil dari calo, katanya orangnya BU. Ngambilnya juga di daerah, bukan daerah elit, Cinunuk tuh daerah kampung gitu lah. Saya masuknya dapat. Saya sampai bingung juga ini benar nggak? Itu prosesnya juga lama Pak. Untuk dapat mobil itu lama juga. Yang Sempat ini bukan yang ini. Masih ada mobil sampai sekarang. CE hijau yang saya tahun itu CE tahun 90, lebih muda dari ini sebetulnya. Nah yang saya dapat itu, mobil itu saya dapat di Cinunuk. Prosesnya pun cukup alot karena mobil itu nggak dipanjangin surat lebih dari 5 tahun. Jadi waktu saya dapat juga bukan kayak CE karena si spatboard juga ngelekuk gitu, shock breaker udah mati dijalanin terus gitu. Terus interior dalam juga rada kurang rapi pada saat itu juga, tapi harga yang menggoda pada saat itu. Dapat berapa waktu itu? Dibuka nggak ya? Soalnya banyak yang pasti. Ini bukan sombong kan? Bener. Pada saat itu saya beli 82 juta. 82 juta, tapi nah itu mulai kebangkitan saya suka lagi sama boxer. Mulai jatuh cinta lagi nih. Karena kan beda. Lu jalan di mana-mana beda. Kalau yang 2 pintu tuh. 2 pintu beda. Walaupun kadang-kadang diledek, mobil belum jadi. Tapi gue bilang ini beda nih gitu. Padahal keadaan barangnya sama mobil-mobil gue yang saat itu yang pintu 4, jauh lebih bagus yang pintu 4. Itu lebih jelek, mobilnya jelek menurut gue. Dalamnya kurang rapi interiornya gitu, kayak shock breaker mati segala, mogok juga berapa kali pada saat itu tuh. Tapi itu perjuangan lah. Kebanggaan pintu 2-nya itu yang akhirnya tetap mempertahankan itu. Aku pertahankan. Jadi aku pertahankan dan sampai aku betul-betulin juga butuh biaya cukup besar. Ngurus suratnya aja pada saat itu 25 juta karena 5 tahun mutasi dari Jakarta ke Bandung. Kebetulan 2 nomor waktu itu. Jadi aku bayar pajaknya mahal juga yang Jakarta. 25 juta cuma buat surat-surat. Buat surat doang. Jadi jatuhnya sebenarnya 82 ya 100 sekian lah gitu. Iya. Ya menurut aku, tapi wanted buat aku karena ini mobil rare ya, nggak banyak dan menjadi satu kebanggaan aku lagi gitu. Aku bangga. Pada saat itu pun aku sebenarnya belum main di klub juga sih. Belum. Aku bermain Mercy sebenarnya udah cukup lama, udah lebih dari 13 tahun, 15 tahun sebelum aku masuk klub. Jadi aku sudah punya. Gitu. Beres-beresin itu habis berapa tuh? Nah ini beres-beresin ini justru aku nggak hitung lagi. Nilainya sih cukup besar, mungkin lebih dari 50 kali ya. Untuk beresin mesin, engine, kaki-kaki doang gitu. Bukan variasi ya. Kalau variasinya Mercy, mobil aku termasuk sederhana. Aku nggak tipe orang yang seneng sampai terlalu over gitu. Cobranya tapi masih jalan waktu itu? Cobra jalan, sampai saat ini jalan. Cobranya masih jalan sampai saat ini juga. Jadi mobil itu jadi kesayangan. Kalau itu benar, itu jadi kesayangan sampai hari ini, sampai kesayangan. Dan itu mobil yang paling aku andalkan buat touring, buat touring dan bisa dibuktikan sama teman-teman nggak pernah mogok, nggak bikin masalah mobil itu gitu loh. Walaupun penampilannya tidak sebagus mobil teman-teman yang variasinya saya lihat wow. Nah, sampai dapat dia sendiri nih bagaimana? Nah, ini ada lagi ceritanya. Iya. Kan banyak orang tuh kalau beli mobil berantem sama bininya kan. Itu kan cerita. Kadang-kadang orang minta lebih gampang, ya udah minta maaf dulu aja. Cerita gue beda.
Gue lagi makan di pinggir jalan, buka-buka apa ya, gue lupa OLX atau apalah gitu, lupa ada CE dijual di sekitaran Bandung juga. Itu selang waktunya dari gue beli yang hijau itu kira-kira 2 tahunan lah. Ngeliat mobil ini, harganya pun menggoda banget gitu loh. Saat itu menggoda banget. apa? Ini saya dapat, sebentar, saya lupa nih. Ini ada yang 86, ada yang 82. Kayaknya yang hijau 86, sorry. Soalnya yang 86, ini lebih murah. 82 juta. Begitu saya lihat, keadaan barangnya jauh lebih cakep, walaupun lampu-lampunya kampungan. Iya. Kampungan tuh gimana lampunya? Kampungan tuh kalau sebenarnya selera sih sebenarnya. Karena kalau ya ini kayak akibat dari klub ini, hati-hati di klub. Di klub tuh harus ori semua biasanya. Nah, yang saya pasti yang nempel di mobil ini kan barang-barang TW semua. Lampunya kristal, yang apa? Grillnya dibilang grill bus katanya gitu. Lampu belakangnya kayak mobil Corolla kayak gitu. Nah, sebelum itu pas yang punya merah itu masuk ke klub itu sendiri dengan mobil yang mana awalnya? Saya masuk di klub mulai dengan langsung 2 CE. Jadi setelah saya membeli, saya cerita dulu mobil ini. Pada waktu udah saya lihat, saya bawa istri saya. Anaknya bilang, lebih bagus, kata istri saya bilang, oh lebih bagus nih yang ini ya, kayaknya lebih bagus gitu. Walaupun manual, padahal yang itu matic gitu kan. Kalau manual joknya juga nggak elektrik, tapi secara interior dalam, bodi luar lebih bagus dibanding yang hijau gitu yang kita lihat. Itu tumen-tumen istri bilang, udahlah beli dulu aja, nanti yang hijau jual pelan-pelan. Gitu. Kan jual mobil gini juga nggak gampang gitu. Istri ngomong gitu, oh iya wih, ya, oke. Udah gitu deal harganya lebih murah, 82 juta. Mobil ini ketinggalan suratnya tuh hanya 1,5 tahun. Jadi hanya bayar pajak 7 jutaan lah. Jadi jatuhnya 90 juta saya dapat mobil ini. Jadi pada saat itu dibelilah mobil ini. Gitu. Jadi langsung punya 2 CE. Faktanya nggak ditawar-tawarin mobil yang hijau. sama istrinya? Tapi istri udah nyaman banget sih kayaknya. Udah tahu karakter suaminya. Jadi dia memang suka, ya sudahlah gitu. Jadi ya udah saya simpen sampai hari ini. Sampai akhirnya saya masuk di klub MBCI gitu. Udah sempet ada yang nawar belum? Saya nggak pernah nawar-nawarin. Jadi nggak ada yang nawar. Siapa tahu kan kadang-kadang ada isu, mau dijual nggak gitu? Saat ini nggak. Belum, karena mungkin mereka juga tahu pasti nggak dijual. Kedua, kalau gini loh, nawar juga kalau nggak menggoda juga buat apa gitu loh. Kan kalau orang nawar nilainya menggoda, baru kita imannya goyah gitu. Kalau ini kan, ini nawarnya tuh biasanya kalau temen-temen ya pasaran gitu ya. Males lah jawabnya, saya bilang nggak dijual aja udah. Gitu. Tapi emang udah punya 2 juga kan gitu. Ya. Nah, kalau disuruh milih di antara 2 ini, ada yang sama-sama menggiurkan, mana yang duluan mau dijual? Sama-sama nih harganya menggiurkan dua-duanya. Mana yang mau dijual? Kayaknya yang ini. Kayaknya yang silver. Karena yang hijau itu walaupun mobilnya tidak sebagus ini, mobil itu yang nemenin saya touring. Nemenin mobil itu udah kemana-mana. Mobil itu udah dibuktiin juga handal. Saya juga jadi tahu bahwa Mercy itu luar biasa ternyata. Terus yang kedua yang paling saya rasakan itu biaya ya. Uang, kita punya uang nggak terlalu besar. Dengan mobil-mobil kayak dulu Volvo atau BMW itu cukup mahal ya spare partnya. Tapi Mercy ini ibaratnya nggak punya duit pun kita berani pakai gitu. Karena kita bisa mungkin kalau ada beberapa part yang terlalu mahal kita masih bisa cari secondnya banyak gitu. Terus kedua TW-nya juga ada kadang-kadang. Terus ya sebenarnya lebih terjangkau lah menurut saya. Makanya saya pertahankan sampai hari ini mobil Boxer ini luar biasa lah menurut aku. Jadi apalagi makin kesini kan penggemarnya bukan tambah sedikit saya lihat. Makin mengerikan ya. Wah ini punya aset dong. Pernah ngebejek Mercy sampai berapa? Paling pol? Saya nggak termasuk orang tukang kekebutan. Saya paling ngelarin Mercy sih 180 ya paling kenceng gitu. Tidak lebih. 80 ngebut bos. Berapa detik om? Berapa detik aja om? Tapi kalau mobil nggak getar? Nggak. Hati yang getar. Wajarnya, tapi yang paling wajarnya tuh di 120, 140 tuh udah aman. Udah rutin kita gitu. Iya. Karena ya tergantung pelek yang saya pakai pada saat kita pakai gitu. Peleknya besar atau kecil gitu. Iya. Jadi belum ada keinginan nih kalau ada yang mau nawarin, belum ada yang mau dilepas ya gitu? Untuk saat ini belum ya. Untuk saat ini belum. Ya, oke. Waduh ceritanya
seru banget nih Ya, ceritanya Iwan nih. Mungkin, nah buat teman-teman mungkin ada juga kan, buat teman-teman ada juga mungkin yang pengen punya atau pengen harapan atau mimpi pengen punya boxer, pengen punya mobil apa, mungkin ada yang masih ragu atau apa gitu ya, pengen punya boxer. Mungkin boleh dikasih pesan-pesan buat teman-teman para penonton Experience, entah motivasi, entah hal-hal atau pesan apa yang berhubungan dengan boxer itu sendiri. Oke. Untuk dapat mobil Mercy Boxer itu sebetulnya untuk saat ini justru lebih terjangkau, karena Mercy Boxer kita bisa ambil keadaan barang yang premium atau keadaan barang yang belum jadi atau bahan kita lihat. Jadi tergantung kita balikan ke kocek kita masing-masing. Tapi selama pengalaman saya memakai Mercy tidak membuat saya kantong saya jebol gitu ya, karena malah saya kadang-kadang suka nasihat sama teman-teman, lu daripada beli mobil contohnya kayak LGCC atau yang gimana, kan kadang-kadang mereka juga pengen gitu, hanya bisa ngimpi-ngimpi. Lu tuh ngimpi-ngimpi, gue bilang, tapi mobil lu, mobil Jepang lu tuh harganya jauh lebih mahal. Kenapa lu mesti ngimpi? Lu bisa beli gitu kan, kalau mau beli aja gitu. Nah, dan dari segi penampilan, untuk sampai saat ini menurut saya bawa kemanapun saya punya proud ya. Dan lucunya, orang punya Mercy itu rata-rata tidak satu. Saya perhatikan beberapa teman, dan mereka pun punya tahun yang lebih baru. Anehnya, yang saya perhatikan, mobil yang jenis ini nggak bakal dijual. Boxer ini Nggak akan dijual. Iya. Jadi boxer itu bagi mereka, ini kan kalau zaman dulu orang-orang kaya zaman dulu itu mobil boxer itu memang nggak disimpan, saya perhatiin. Mereka dipakai. Iya. Kerja ke kantor itu dipakai tiap hari. Lihat orang juga kan. Memang begitu. Memang mobilnya harus dipakai gitu. Ternyata handal sekali dipakai. Jadi pada saat itu menurut saya buat nasihat kepada teman-teman yang kira-kira pengen, nggak usah malu juga membeli mobil yang belum jadi atau bahan. Karena Mercy itu walaupun bahan dengan keadaan yang nggak bagus aja bisa dipakai keluar kota itu lebih aman dibanding mobil yang lain. Kita punya contoh nih yang baru berangkat dari Sumatera juga, ini mobil belum diapa-apain sama dia langsung berangkat. Itu termasuk menurut saya nekat juga, tapi mobilnya sehat faktanya. Jadi memang ini mobil udah kehandalannya udah sangat-sangat teruji gitu. Jadi nggak usah takut untuk membeli boxer. Ya kita cari barang juga banyak, masih harga dengan keuangan yang cukup terjangkau, masih bisa. Yang paling penting kalau punya mobil Mercy itu jangan lihat orang dah gitu, karena kalau Mercy itu biasanya variasinya yang mahal. Velg Jerman, merah, power apa, nggak usah lah kata saya. Yang penting mobilnya sehat, nyaman dikendarai. Oke. Kan selera orang beda-beda, ada yang senang model racing, dicakarin, ada yang saya aja suka diketawain sama teman tangan itu apa namanya? Mobil saya kan nggak dipendekin, gini-gini ya, saya disalamin. Saya bilang, saya naik Mercy daripada touring bareng-bareng pada di rakom langsung pada ngomong, hati-hati, bampi, oke hajar aja kalau saya hati-hati, lubang tuh kan orang jadi kata gue, lu pakai Mercy tapi nggak tenang, kalau gue tenang nggak ada yang gue gitu-gituin gitu. Jadi ya ini balik selera sebetulnya gitu. Menurut saya kalau punya uang terbatas pun kita bisa beli Mercy. Iya, percuma ya kalau mobil dibagusin apapun kalau nggak nyaman dinaikin. Ya. Jadi kita jangan terpengaruh sama orang lah. Ya, pribadi kita gimana, kita sukanya gimana. Yang penting enak dinaikin ya. Enak dinaikin. Tapi bersih kok mobil kalau saya sih. Siap kalau gitu. Thank you Om. Thank you banget nih sharingnya nih, cerita-cerita tentang boxernya nih. Nanti kita boleh lihat-lihat ya Om ya. Boleh lihat-lihat dari interior dan lain sebagainya. Oke. Nah itu dia teman-teman Experience semuanya. Itu tadi obrolan bukan sombong gue dengan Om Iwan dari Bandung ini ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi pertimbangan dan menginspirasi kalian untuk cari boxer. Jadi jangan takut, boxer itu enggak mahal tapi keren. Oke? Sampai ketemu lagi di bukan sombong, apalagi mau sombong, tapi yang kita bicarakan di sini bukan omong kosong. Thank you.